Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwata illa billah. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan urusannya, diantarkan muslimnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode hari ini saya akan menceritakan melihat setan, wahai sahabat. Yang pertama yaitu di saat kita letih ataupun capek, kita bisa melihat setan. Tetapi setan ini bisa memadat, bisa berbentuk sebuah asap hitam ataupun putih. Lalu kita bisa melihat setan itu, tetapi hanya sekilas, serat. Karena kita di saat kita letih, di saat kita lelah, pemikiran kita kosong, lalu setan itu masuk melewati pemikiran-pemikiran kosong itu, wahai sahabat. Dalam pemikiran-pemikiran yang negatif pada diri kita, akhirnya kita halusinasi, kita bisa melihat sesuatu, bentuk-bentuk sebuah jin atau orang-orang besar, gigi bertali, itu kita bisa melihat karena kita sakit, karena di tubuh kita itu lemah dan pemikiran kita juga kosong, itu bisa melihat seperti itu, wahai sahabat. Itu kita banyak pemikiran. Setiap kita banyak pemikiran, banyak permasalahan hidup yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita permasalahan hutang piutang, permasalahan keluarga atau permasalahan yang lainnya, ini bisa juga setan muncul di dalam diri kita, wahai sahabat. Di dalam hidup letih, banyak pemikiran, apa yang kita pikirkan, setan bisa masuk di alam sadar kita, yaitu di alam tidur kita, wahai sahabat. Seperti apa dia masuknya? Seperti di alam mimpi yang dibilang yaitu di rep-rep, itu bisa masuk ke dalam ada alam sadar kita, wahai sahabat. Orang mabok, ketika orang mabok pasti pemikirannya kosong. Karena apa? Keadaan dia itu mabok, akhirnya dia bisa halusinasi dan dia juga bisa melihat setan. Nah, disitulah setan memasuki dalam pemikiran orang-orang mabok itu, wahai sahabat. Dia bisa membisiki, merayu dan menghasut. Seperti apa dia menghasutnya? Yaitu berbuat kriminal seperti pembegalan, pembacokan yang sering terjadi di Indonesia ini, wahai sahabat. Itulah cara merwujudkan rayuan setan di dalam diri kita sehingga memasuki ke dalam diri kita, wahai sahabat. Cara menghindarinya, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sahabat. Dimanapun berada, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rayuan setan jin yang terkutuk ini, wahai sahabat. Meskipun kita belum bisa menjalani sholat, setidaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi lebih bagus kita menjalani sholat yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sahabat. Yang belum menjalani sholat, insya Allah kedepannya pasti bisa menjalani sholat. Yang masih putang pentong, insya Allah kedepannya agar lebih bagus lagi menjalani sholatnya. Yang sudah sholat, lebih khusyuk lagi dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, wahai sahabat, agar kita terhindar dari rayuan-rayuan setan yang di dalam diri kita. Makanya setiap kita dalam permasalahan hidup yang kita hadapi,
kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya dalam diri kita, wahai kepada diri kita, wahai sahabat. Seperti itu, wahai sahabat. Jangan sampai kita punya permasalahan dalam kehidupan ini dipikirkan secara pribadi, akhirnya bisa bikin beban di dalam diri kita karena kita tak pernah berbagi kepada teman, sahabat, saudara. Kita selalu memendam permasalahan ini sehingga setan bisa memasuki dalam pemikiran kosong ini di dalam diri kita. Akhirnya kita terbujuk rayuan dan godaan setan yang terkutuk ini, wahai sahabat. Jangan sampai seperti itu, wahai sahabat. Makanya dalam setiap permasalahan harus kita berbagi agar mengurangi rasa beban di dalam hati kita, wahai sahabat. Yang utama, kita kalau punya permasalahan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menjawab. Dalam setiap permasalahan kita akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat. Itulah pembahasan dalam orang bisa melihat setan atau orang bisa terbujuk dengan rayuan setan. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam pembahasan ini, karena saya manusia biasa, kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.